Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Mohon urapan-Mu bagi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, bahkan persiapan, bahkan kesehatan, pakailah semuanya itu, agar melalui hamba-Mu, pengajaran firman saja yang disampaikan. Urapi umat-Mu satu persatu yang beribadah di rumah masing-masing untuk mendengarkannya dengan rendah hati, dengan taat, dan memeliharanya dalam hati dan pikiran. Dan dengan demikian kami semua berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saya pilih dari Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab dari Mazmur 91. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang juga saya kasihi. Ketika wabah corona merebak, maka Mazmur 91 ini seringkali muncul dalam postingan-postingan dari berbagai anak Tuhan. Bahkan juga dari berbagai hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja. Bahkan saya pernah menerima sebuah postingan di WhatsApp saya yang mengatakan begini, bahwa satu-satunya yang mampu melawan COVID-19 adalah Mazmur 91. Lalu WhatsApp itu mengatakan, kenapa? Karena COVID-19 hanya bisa dilawan dengan Mazmur 91. 19 dalam Mazmur dibalik menjadi 91. Saya tidak tahu apakah itu adalah sebuah kebetulan saja, ataukah sebuah cara berpikir. Tapi yang saya mau angkat untuk kita renungkan dalam Mazmur 91 ini ialah bahwa Mazmur ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Aman dalam Perlindungan Allah. Bahkan hanya dikatakan dalam lindungan Allah. Mazmur ini 16 ayat. 3 ayat pertama bicara mengenai ajakan untuk berlindung pada Tuhan. Lalu 11 ayat bicara mengenai jaminan perlindungan dari Tuhan. Dan 3 ayat terakhir bicara mengenai jaminan keselamatan
janji keselamatan dari Allah. Nah, saudara-saudara, kesan pertama dari Mazmur ini ialah bahwa seringkali orang menganggap bahwa dalam Mazmur ini dinyatakan bahwa kalau kita berada dalam lindungan Allah, maka kita akan terhindar dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam penderitaan, dari berbagai macam kesulitan. Bahkan ada nyanyian yang terkenal, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, Tuhan akan melindungimu. Memang benar, kesan utama dari Mazmur ini ialah bahwa perlindungan Tuhan akan membuat kita terhindar dari bahaya. Tapi sebenarnya kesan itu tidak utuh. Karena dari 11 ayat itu, maka justru ayat 3 berbeda dengan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Memang yang dominan dalam Mazmur ini adalah kesan bahwa kalau orang berada dalam perlindungan Allah, maka dia akan terhindar dari berbagai bahaya, berbagai bencana. Perlindungan Tuhan itu digambarkan dengan berbagai metafor, berbagai kiasan. Misalnya dikatakan bahwa perlindungan Tuhan itu digambarkan seperti kepak burung, kepak ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Perlindungan Tuhan juga digambarkan seperti pagar tembok. Perlindungan Tuhan itu digambarkan juga seperti perlindungan dari jatuh karena malaikat-malaikat akan menatang di tangan. Dan kesan itulah yang membuat seolah-olah Mazmur ini semata-mata berbicara bahwa kalau kita berada pada situasi yang berbahaya, kita tidak kena. Tapi justru dalam Mazmur ini juga, khususnya dalam ayat 3, yaitu ayat yang menyusul segera setelah ajakan untuk berlindung pada Tuhan adalah bahwa tidak selalu kesan itu benar. Kesan seolah-olah kalau kita berada dalam perlindungan Allah, lalu kita tidak akan bebas, tidak akan mengalami berbagai macam kesulitan dalam hidup kita. Ayat 3 justru memakai dua gambaran yang dikatakan bahwa sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bahkan dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dengan kata lain, kesan dari Mazmur ini tidak semata-mata hendak mengatakan bahwa kalau kita dilindungi Allah, lalu kita bebas dari berbagai kesulitan. Tidak. Ungkapan jerat penangkap burung itu hendak menggambarkan bahwa burung itu sudah tersangkut dalam jerat, tapi Tuhan melepaskan dia. Ungkapan bahwa Tuhan melepaskan dia dari dalam kesesakan, artinya dia sudah mengalami kesesakan, tapi Tuhan melepaskan dia. Dikatakan Tuhan melepaskan dari penyakit sampar, bukan Tuhan menghindarkan dia dari penyakit sampar, tapi dikatakan Tuhan melepaskan dia. Jadi kesan dari Mazmur ini adalah tidak semata-mata bahwa kalau kita berada dalam perlindungan Allah, lalu kita bebas. Tidak. Saya suka memakai ilustrasi begini. Dulu daerah kami di Cipinang Jaya itu daerah banjir. Tetangga saya sebelah kanan adalah seorang yang dari Bali, agamanya Hindu. Yang sebelah kiri, dia beragama Islam. Kami bertiga tinggal di daerah banjir. Lalu kalau saya dilindungi Tuhan, apakah itu berarti kalau banjir datang, maka tetangga saya kena, saya tidak kena? Tidak. Dalam Mazmur ini hendak dikatakan bahwa juga bisa sih terjadi kalau banjir datang, saya kena. Tapi Tuhan melepaskan saya dari banjir itu. Kita sekarang berada dalam situasi ancaman wabah corona ini. Bahwa Tuhan melindungi kita. Bisa berarti bahwa semua orang lain kena, kita tidak kena. Itu berarti Tuhan melindungi kita. Tapi bisa juga terjadi bahwa kita kena, tapi Tuhan melepaskan kita. Dengan kata lain,
Perlindungan Tuhan tidak meniadakan masalah. Perlindungan Tuhan tidak meniadakan kita dari kesulitan. Perlindungan Tuhan juga berarti bahwa ketika ada kesulitan, Tuhan menolong kita. Tuhan melepaskan kita. Jadi sekarang ini semua orang berada dalam situasi merasa terancam oleh wabah COVID-19 ini. Lalu kalau kita benar-benar tidak kena, itu Tuhan melindungi kita. Tapi juga Tuhan memberi kepada kita hikmat, kebijaksanaan, kearifan, kecerdasan untuk menjaga kesehatan kita sehingga kita tidak kena. Itu juga berarti Tuhan melindungi kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa perlindungan Tuhan tidak berarti sekali lagi bahwa kita bebas dari masalah. Perlindungan Tuhan mau tidak mau juga berarti bahwa kita bisa kena masalah, tapi Tuhan meluputkan kita. Kita berada pada dunia yang sekarang ini sedang menghadapi masalah. Dan mau tidak mau, kita tidak luput dari berbagai masalah. Juga kita tidak luput dari berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh wabah ini. Mungkin saja kita tidak kena wabah secara lanjut, secara langsung. Tapi bisa juga kita kena dampaknya. Dampak sosial, dampak ekonomi, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, Tuhan melepaskan kita. Perlindungan Tuhan sekali lagi bisa saja berarti bahwa kita tidak kena masalah sama sekali, tapi bisa juga kita kena masalah, tapi Tuhan meluputkan kita. Oleh karena itu, menurut Mazmur ini kuncinya adalah apakah kita mau berlindung pada Tuhan. Kesulitan-kesulitan dalam Mazmur ini digambarkan dengan berbagai metafor juga, berbagai kiasan. Dikatakan misalnya seperti kedahsyatan malam. Malam adalah gambaran dari kegelapan yang menakutkan. Juga dikatakan penyakit sampar, penyakit menular. Itu juga adalah metafor untuk menggambarkan kesulitan-kesulitan yang mengancam kita. Juga dikatakan bahwa gambaran untuk bahaya-bahaya itu juga digambarkan seperti binatang-binatang buas, singa, ular tedung, ular naga. Semua itu menggambarkan bahwa kita berada dalam ancaman-ancaman. Sekali lagi, penyakit sampar, anak panah, kedahsyatan malam, binatang-binatang buas yang dahsyat, itu adalah metafor. Itulah kiasan untuk menggambarkan ancaman-ancaman yang mengancam kita. Dan Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita, seperti yang saya katakan tadi, tidak berarti bahwa lalu kita bebas dari masalah. Mungkin sekarang ini tidak ada orang yang bebas dari masalah. Mungkin saja kita tidak kena virus itu sendiri. Tapi kita telah terkena dampaknya. Dampak ekonomi, dampak sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, Mazmur ini mengatakan bahwa Tuhan melindungi kita. Sebenarnya, sifat utama Mazmur ini adalah ajakan. Ajakan untuk berlindung pada Tuhan. Dia katakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ajakan. Dan yang menarik adalah Mazmur ini objeknya adalah engkau. Itu berarti Mazmur ini lebih terarah kepada setiap orang secara pribadi. Memang di ayat 10a dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Justru di situ dikatakan orang pertama jamak, orang kedua jamak. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan harusnya dengan orang pertama tunggal juga, engkau. Oleh karena itu sebenarnya Mazmur ini semuanya terarah kepada engkau. Artinya pribadi. Apa artinya itu buat kita? Artinya saudara-saudara bahwa Tuhan melindungi kita. Tapi respon kita secara pribadi itulah yang menentukan. Respon kita secara individu lah yang menentukan. Makanya berkali-kali Mazmur ini kata engkau, engkau, engkau. Mu. Itu hendak menyatakan bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Tapi respon kita adalah respon individual, respon pribadi.
Dan karena itulah ajakan Mazmur ini lebih terarah kepada masing-masing kita. Apakah secara pribadi kita mau berlindung pada Tuhan? Nah, dalam 3 ayat terakhir itu, perlindungan Tuhan itu dielaborasi, dijabarkan lebih jauh. Dikatakan begini, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Berlindung dalam perlindungan Tuhan, yang dikiaskan, dimetaforkan dengan kepak sayap, pagar tembok, benteng, semua itu dijabarkan dengan 3 kata terakhir. Mengenal namanya, berseru kepadanya, hati melekat pada Tuhan. Jadi kalau saya mau secara sederhana menjabarkannya, berlindung pada Tuhan artinya, 1, apakah hati kita selalu melekat pada Tuhan? 2, apakah kita selalu mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan, dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dan yang ketiga, selalu berseru kepada Tuhan. Jadi berlindung pada Tuhan itu tidak hanya sekedar seperti seekor anak ayam yang berlindung di bawah kepak sayap ibunya, induknya, atau orang yang hanya berlindung dalam kubu pertahanan, tapi ada respon kita, ada sikap dasar kita. Berlindung dalam lindungan Tuhan itu menuntut dari kita, 1, apakah hati kita selalu melekat pada Tuhan? Kedua, apakah kita selalu mengenal Tuhan? Dan yang ketiga adalah apakah kita selalu berseru kepada Tuhan? Menurut saya, urutannya mesti diubah dikit. 1, apakah kita mengenal Tuhan? Dan kedua, apakah kita melekat pada Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita selalu berseru pada Tuhan? Kalau kita mengenal Dia, pasti kita melekat padanya. Dan kalau kita melekat padanya, kita berseru kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan melindungi kita. Itu ya dan amin. Masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya adalah pada kita. Perlindungan Tuhan itu tidak berubah. Perlindungan Tuhan sebuah jaminan yang pasti. Tapi apakah kita mau terus-menerus bergantung pada Tuhan? Melekat pada Tuhan, mengenal nama Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Nah, saya mau juga mengatakan begini, bahwa berlindung dalam perlindungan Tuhan tidak berarti bahwa kita tidak giat, tidak aktif, tidak memakai kecerdasan kita. Pemerintah kita sudah menganjurkan berbagai protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Apakah kalau kita berlindung dalam lindungan Tuhan, lalu kita mengabaikan itu? Tidak. Justru perlindungan Tuhan itu mengaktifkan kecerdasan kita. Perlindungan Tuhan tidak mematikan akal budi kita. Perlindungan Tuhan justru mengaktifkan akal budi kita. Sehingga kita juga mau menjaga kesehatan kita. Ketika wabah ini mulai menyebar, ada beberapa hamba Tuhan, saya tidak akan menyebut namanya, bahkan gerejanya. Tapi yang ketika pemerintah mengatakan ibadah-ibadah di rumah saja, ada gereja yang ngotot tetap menjalankan ibadah. Dan terhadap hal ini, saya mengutip pernyataan dari seorang dosen STT Jakarta. Dia bilang begini, dalam hal seperti itu, saya tidak meragukan iman mereka. Pasti iman mereka kuat. Yang saya ragukan adalah kecerdasan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, Mazmur ini hendak mengajar kita bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Bahwa perlindungan Tuhan tidak berubah. Tapi apakah kita mau memberi diri berada di dalam lindungannya? Dan memberi diri berada dalam lindungannya, menurut Mazmur ini berarti 1, mengenal Dia, melekat selalu padanya, dan ketiga, berseru kepadanya. Tidak berarti sekali lagi bahwa akal budi kita tidak kita pakai. Karena itu marilah kita tetap yakin akan perlindungan Tuhan, memberi diri dilindungi Tuhan, dan tetap
menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau